Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar daring ya. Meskipun kita belajar daring, kalian harus tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita lanjut belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ya. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama. Kita akan belajar tentang PPKN, yaitu yang pertama menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kita akan belajar seni budaya dan prakarya, yaitu yang pertama memahami patung, dan yang kedua kita akan mencoba untuk membuat patung. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila mencakup 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalian hafal nggak Pancasila? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Penerapan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan oleh lambang bintang. Bunyi pertama dari sila Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati saat pemeluk agama lain melakukan ibadah. Yang ketiga, menjalankan segala kewajiban dan larangan dari agama yang dianutnya. Yang keempat, tidak menghalangi umat lain untuk beribadah. Penerapan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan oleh lambang rantai. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, sekarang kalian lihat di lembar kerja kalian, di sini ada 6 gambar. Ya. Perhatikan perintah dari soal ini. Berilah tanda centang untuk sikap yang termasuk dalam penerapan sila pertama Pancasila. Dan yang kedua, berilah tanda silang untuk setiap sikap yang termasuk dalam penerapan sila pertama Pancasila. Nah, kalian amati baik-baik gambar ini ya, ke-6 gambar ini. Yang pertama, lihat di sini, ini ada kegiatan sedang mengaji. Nah, menurut kalian kegiatan ini termasuk dalam penerapan sila
pertama Pancasila atau penerapan sila kedua Pancasila. Sekarang gambar yang kedua. Gambar kedua di sini adalah gambar sedang menjenguk orang yang sakit. Menurut kalian, gambar ini atau kegiatan ini menunjukkan penerapan sila pertama atau sila kedua Pancasila. Dan begitu seterusnya kalian kerjakan di lembar kerja kalian ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang seni patung. Patung merupakan benda tiga dimensi karya seni manusia. Tujuan dari pembuatan patung adalah menghasilkan karya seni yang mampu bertahan selama mungkin. Patung berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, figuratif adalah patung yang dibentuk dengan menirukan benda bentuk yang ada dalam kehidupan nyata, misalnya bentuk manusia, bentuk hewan, ataupun tumbuhan. Yang kedua, non-figuratif merupakan patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Patung non-figuratif biasanya menampilkan garis, lekuk, atau bagian tertentu dari suatu objek. Yang selanjutnya, patung berdasarkan jenisnya. Yang pertama, Zonde-bosse adalah bentuk patung yang berdiri sendiri dan tidak menempel pada satu sisi. Nah, contohnya ini gambar patung jenis berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama Zonde-bosse ini contohnya, patung yang bisa berdiri sendiri. Yang kedua, relief merupakan patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya patung ini menceritakan adegan penting yang terdapat dalam suatu cerita. Contohnya ini relief patung. Ya, biasanya kalau yang sering kita lihat itu banyak terdapat di Candi Borobudur. Ya, di situ ada relief patung. Demikian pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.